Penganut pesugihan ini konon setelah meninggal dunia secara otomatis akan menjadi pengikut dari sundel bolong tersebut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Baraya belajar semuanya, gimana kondisinya? Semoga sehat selalu semuanya ya, dan tanpa kurang suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Di postingan kali ini gue pengen coba membahas satu mitos yang pernah terkenal di negeri Nusantara Indonesia ini. Ya memang kali ini mitosnya agak sedikit mistis ya. Apalagi kalau bukan mitos sundel bolong. Mitos sundel bolong ini dalam bahasa sundel bolong sendiri dalam bahasa Melayu adalah sundal bolong, yang adalah mitos sebuah hantu dari Nusantara yang umumnya digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan bergaun panjang dan berwarna putih yang berlubang atau bolong menembus dadanya di bagian punggung yang sedikit tertutup rambut panjangnya, sehingga organ-organ tubuh bagian perut terlihat jelas. Banyak kalangan yang menyangka bahwa sundel bolong sama dengan kuntilanak, karena di dalam mitosnya keduanya digambarkan sama-sama berambut panjang dan sama-sama mengenakan gaun putih. Hal yang membedakan antara keduanya dalam penggambaran sundel bolong dan kuntilanak adalah punggungnya yang bolong atau berlubang. Mitos hantu sundel bolong juga telah menjadi mitos yang umum di negeri jiran Malaysia setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara Raya ini yang berhijrah ke sana. Etimologi sundel bolong. Penamaan sundel bolong sendiri berasal dari pelafalan Nusantara untuk istilah sundal bolong. Sundal umumnya merujuk pada wanita yang jalang atau wanita nakal atau biasa disebut sebagai pelacur. Dan bolong adalah bahasa Jawa yang berarti berlubang dan tembus dari belakang ke depan, yang merujuk pada penggambaran hantu sundel bolong ini yang memiliki lubang di bagian punggungnya dan terlihat tembus hingga ke depan. Sedangkan mitos dari Nusantara sendiri yang terkenal, hantu sundel bolong adalah suatu arwah penasaran dari wanita yang mati karena konon diperkosa dan kemudian melahirkan anaknya di dalam kubur. Sundel bolong menurut mitos juga kerap mencuri bayi-bayi yang baru saja dilahirkan ke dunia, dan sundel bolong pun menurut mitos sangat malu dengan lubang pada badannya, dan akhirnya disinilah mengapa ia selalu berusaha menutupinya dengan rambut panjangnya tersebut. Hantu sundel bolong pun dikatakan sering menjelma sebagai wanita yang sangat cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi dan remang-remang. Ada dugaan bahwa mitos ini dahulu diciptakan dan disebarkan di negeri Nusantara semata-mata untuk menghindarkan wanita yang berjalan sendirian saat di malam hari di pedesaan dari adanya gangguan laki-laki yang nakal dan berniat jahat, terutama untuk yang berniat memperkosa. Ada juga selentingan kabar mengenai mitos pesugihan sundel bolong. Salah satu pesugihan yang terkenal di Nusantara Rakyat ini adalah ritual pesugihan sundel bolong. Pesugihan yang sering dianut orang adalah meminta jasa dari sundel bolong tersebut. Sundel bolong adalah lembut perempuan yang sangat cantik seperti yang tadi kami jelaskan sebelumnya, namun punggungnya berlubang. Penganut pesugihan ini konon setelah meninggal dunia secara otomatis akan menjadi pengikut dari sundel bolong tersebut. Menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut, penganut dan peritual pesugihan ini dapat dideteksi ketika mereka masih hidup. Konon, orang yang melakukan pesugihan ini, wajah pengikut sundel bolong selalu tampak suram.
Walaupun ia seorang perempuan atau wanita yang sangat cantik, dan pertanda itu makin jelas setelah pengadut pesugihan ini kelak meninggal dunia. Konon mereka yang memperoleh atau memiliki kekayaan dengan cara pesugihan ini ketika meninggal dunia nanti jasadnya segera akan berubah perlahan-lahan namun semakin terlihat. Bahkan ketika dimandikan sang mayatnya pun perubahan itu sudah dapat dideteksi semakin jelas. Konon perubahannya terdapat pada punggung mayat yang bersangkutan akan terlihat tanda kehitam-hitaman yang membentuk sebuah lingkaran yang cukup besar. Ngeri juga ya lur. Kabarnya warna hitam itu pun akan segera berubah menjadi lubang manakala sudah dikebumikan dan ditinggal sampai jarak 40 kaki setelah dikuburkan jasadnya. Maka saat itulah jasad dari manusia tersebut akan berubah menjadi sundel bolong dan otomatis menjadi pengikut sundel bolong yang telah memberikan kekayaan kepada dirinya saat ia masih hidup di dunia. Dan setelah pencari kekayaan melalui pesugihan sundel bolong ini meninggal dunia, maka warisannya pun akan segera menyusut berangsur-angsur, entah dengan cerita yang seperti apa, akhirnya kelak akan habis. Dan ada kisah juga bagaimana cara kekayaan itu segera akhirnya berkurang. Konon harta kekayaan yang disimpan dalam lemari pun atau di suatu kotak brankas yang sangat aman di mata manusia berangsur-angsur akan berubah menjadi binatang-binatang belatung dan akhirnya menghilang di balik tanah. Memang sangat sulit untuk menghindari perjanjian goib yang telah disepakati antara pencari pesugihan yang nekat berkomitmen dengan makhluk halus sejenis ini. Namun yang akhirnya juga nekat bersedia membantu, kabarnya ada beberapa ahli, pakar-pakar atau praktisi supranatural yang dapat membantu mencari pesugihan sundel bolong agar awalnya tidak diganggu oleh hantu sundel bolong tersebut. Namun walau gimana pun, cerita ini adalah cerita mitos yang bisa dipercaya dan boleh juga tidak. Karena layaknya sebuah mitos, kadang ada sebagian yang benar-benar terjadi, ada yang hanya isapan jempol masyarakat belaka. Terlepas dari itu semua, kembali kepada masing-masing dari individu yang mengetahui dan melihat cerita ini dari sosok mana dan dari sisi apa. Jika dalam agama, tentunya hal ini sangat dilarang dan menjadi suatu kesyirikan dan kemusyrikan, mendanggung dosa yang sangat besar. Tapi apa boleh dikata, kadang-kadang manusia yang nekat, ada-ada aja kan lur, yang menempuh mencari jalan kekayaan dengan cara-cara yang sesat. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita semua jangan sampai terlibat ke hal-hal yang sedemikian tersebut. Oke lur, demikian mitos dari cerita rakyat sundel bolong ini. Semoga dapat menjadi wawasan lu semua dan semoga bermanfaat bagi tambahan informasi yang menjadi warisan budaya leluhur dari cerita mitos yang diceritakan, dikisahkan dari mulut ke mulut. Semoga kisah ini bermanfaat dan terima kasih mau menonton. Silahkan like jika lu menyukai video ini dan boleh disebarkan secara gratis agar menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Dan terima kasih telah mensubscribe channel ini. Semoga kita berjumpa kembali di postingan berikutnya. Sampai bertemu kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur.